144 CGP, jadi otomatis kita punya cerita baik atau best practice sebanyak 144 juga. Inginnya Inginnya kita tampilkan semua. Namun karena keterbatasan waktu, pada hari ini kita akan menampilkan 4 program dari 4 CGP berdasarkan jenjang masing-masing. Oke, Bu Yuni, kita langsung saja panggilkan CGP-nya. Ya, mari kita sambut 4 CGP yang akan naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk yang pertama, Bapak Agus Nurrohim, SPD dari SDN 101 Purworejo, Kecamatan Sragi, dengan pengajar praktik Ibu Yuni Eliani. Yang kedua, Bapak Maman Dwi Wahyu Indarmawan SPD dari SMPN 1 Kajen dengan pengajar praktik Ibu Niti Setiasi. Yang ketiga, Ibu Wahyuni Wahidah ST dari SMKN 1 Sragi dengan pengajar praktik Ibu Martini. Yang keempat, Bapak Dahlan SPD MED dari SMAN 1 Paninggaran dengan pengajar praktik Bapak Nadirin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat CGP yang berada di atas panggung. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Oke Bu Yuni, sebelum berbagi praktik baik, sepertinya kita mau lihat audiensnya dulu ya. Ya, kita cek sound dulu ya Bu ya. Cek sound. Bapak Ibu bisa bilang hai. Hai. Yang hai baru 50% Bu Yuni. Lagi ya? Ya, lagi Bu Dian. Lagi. Semuanya, let's say hi. Hai. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, kalau tepuk tangan menggunakan tangan sepertinya sudah biasa ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau pakai cara yang lain. Bapak Ibu pasti punya HP kan? Tolong bantu saya pegang HP-nya di tangan kanan. Sudah? Oke, HP, keluarkan. Saat Bapak Ibu melambaikan HP-nya, itu seperti halnya tepuk tangan untuk mengapresiasi para CGP yang ada di depan. Bisa? Bisa. Yuk, dihitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Dilambaikan. Wow, meriah sekali Bu Yuni. Tepuk tangan untuk semua. Oh, pakai tangan lagi ya. Oke, ada tantangan berikutnya Bapak Ibu. Silahkan HP-nya dipegang di tangan kiri. Mau tes terfokus nih, ngetes fokusnya. Pegang tangan kiri, angkat. Lambaikan lagi. Oke, mantap. Sekarang pindahkan HP-nya ke tangan kanan. Ya, Masya Allah keren banget. Habis itu silahkan masukkan HP-nya ke saku atau tas. Zep. Yeay. Ya Bapak Ibu, untuk sementara HP-nya dimasukkan dulu ya. Mohon diikhlaskan karena biar kita fokus dan bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya di kelas berbagi ini. Ya, betul sekali Bu Dian. Dan kami percaya Bapak Ibu hadirin yang ada di sini akan stay di tempat duduknya selama kelas berbagi ini berlangsung. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu langsung saja kita saksikan pemaparan materi pertama dari Bapak Agus Nurrohim dari SDN 01 Purworejo, Kecamatan Sragi dengan program yang berjudul Mas Polos. Mohon beri tepuk tangan Beri yang tepuk meriah. tangan yang meriah untuk Pak Agus Nurrohim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati dari BPGP Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, dan yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Cabdin berapa? Karena lupa, sudah lama tidak di SMK ya. Cabdin 12 yang diwakili dari Bapak Agus Nawaedi, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maaf tidak mengurangi rasa hormat ini. Di sini karena saya pada saat kecil itu suka membolos, ini ada program saya namanya Mas Bolos, Bapak Ibu. Jadi untuk program Mas Bolos ini adalah magot atasi sampah sekolah, dan kita belajar olah kompos. Next. Yang melatar belakangi saya membuat program Mas Bolos ini, yang pertama adalah permasalahan sampah. Jadi sampah yang ada di Kabupaten Pekalongan ini khususnya sementara ini masih hanya ditumpuk saja melalui TPA. Pada saat kita jalan-jalan di lokasi Linggo Asri, di situ tepatnya ada TPA Bojong Larang yang selama ini hanya menjadi TPA atau tempat pengumpulan sampah, bukan tempat pengolahan sampah, yang sehingga dampaknya sangat krusial, berpengaruh pada lingkungan manusia serta lingkungan hidup yang ekosistemnya akan menjadi rusak. Dari sini kami selaku calon guru penggerak di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid agar bisa selamat sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kami membuat program yang berdampak positif pada murid tentunya, karena kami sebagai guru ini menghamba pada murid, bukan menghamba kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dari program Mas Bolos ini ada student agency. Yang pertama, murid mencurahkan segala permasalahan yang disebut dengan voice dengan kondisi lingkungan, serta murid bebas menentukan jadwal untuk pengolahan sampah tersebut. Ini merupakan pilihan dari murid itu sendiri. Yang selanjutnya menampilkan poster-poster untuk lingkungan hidup. Next. Nah, dari permasalahan sampah ini, kondisi di sekolah kami pada saat itu ya sampah hanya dibuang saja. Apalagi di sini ada yang baru-baru ini pada bulan-bulan kemarin Pemda DIY sudah resmi menutup tempat pembuangan sampah. Terus yang terbaru untuk di Kota Pekalongan, TPA Degayu akan segera ditutup. Nah, ini yang mendasari kami
karena dari kami ini biasa mengolah sampah sejak tahun 2018, ya kami ingin berbagi kepada murid-murid kami dalam mengolah sampah sehingga menghasilkan manfaat serta nilai ekonomis. Next. Nah, setiap pekerjaan itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan dari program Mas Bolos ini yang pertama memberikan solusi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Yang selanjutnya ini yang sangat menarik bagi kami, pengolahan sampah organik yang menghasilkan pupuk kompos, yang menghasilkan maggot. Nah, dari maggot ini kita gunakan sebagai pakan ternak, baik itu unggas maupun di dalam perikanan. Selanjutnya untuk pengolahan sampah, ini yang terpenting adalah kita harus bisa mengolah dari hulu sampai ke hilir. Jadi anak-anak ini harapannya bisa mengolah sampah, ya motivasi belajarnya meningkat, karena dari hasil sampah ini anak-anak yang pertama bisa menghasilkan kompos. Dari kompos itu anak-anak bisa berlatih untuk tanam tanaman, baik itu sayur ataupun tanaman yang lainnya. Yang selanjutnya yang tak kalah penting di sini, kita belajar bersama-sama menjadi wirausaha sejak kecil. Karena untuk lowongan pekerjaan ini sekarang semakin menyempit karena adanya otomatisasi atau IoT. Yang selanjutnya setelah anak-anak ini mahir, anak-anak diberi kesempatan untuk meningkatkan atau memberikan pengibasan kepada lingkungan di rumah mereka. Next. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua tidak tahu apa itu maggot. Mohon maaf Bapak Ibu yang sedang menyantap hidangan, karena ini maggot itu adalah belatung. Ya. Tapi belatung yang kita kelola ini adalah berbeda dengan belatung-belatung lainnya. Ini berasal dari lalat yang namanya black soldier fly. Jadi lalat ini berbeda dengan lalat yang lain, karena kalau lalat yang kecil ini siklusnya itu sangat pendek. Ini untuk siklus dari baby maggot atau bayi belatung ini sampai bisa digunakan itu mencapai 18 hari, bisa digunakan sebagai untuk pakan ternak. Ini ada gambar untuk maggotnya, di sini ada lalatnya. Saking sayangnya kami dengan hewan, lalat pun diberi tempat untuk bertelur. Next. Ini adalah proses untuk pembesaran maggot. Ya, di tempat kami di sini ada untuk proses pembesaran maggot. Karena maggot ini tugasnya sebagai pengurai. Jadi sampah organik jenis apapun bisa diore menjadi pupuk kompos. Dari pupuk kompos ini nantinya bisa untuk menghemat pupuk, ya, karena untuk kelangkaan pupuk ini harganya pun semakin mahal lah. Ini dari siswa-siswi kami, karena untuk kultur di desa
Purworejo ini sebagian besar adalah petani dan peternak. Next. Dari Magot ini bisa mengolah sampah dalam waktu 24 jam. Dari sampah ini bisa langsung menjadi seperti butiran pasir atau yang disebut dengan pupuk kompos. Tapi itu tergantung dari populasi maggot yang ada. Next. Dari sini capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, kami mengajak murid untuk berdiskusi masalah sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya, mengolah sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Yang selanjutnya mengajak murid mengolah sampah dari hulur sampai ke hilir. Selanjutnya langkah menentukan jadwal mengolah sampah. Jadi dari siswa ini diberi kebebasan dalam program Mas Bolos, karena mohon maaf tidak semuanya anak ini bersahabat dengan maggot. Ada yang jijik, ada yang geli. Nah, kalau mereka yang tidak suka dengan maggot, berarti nanti diberikan kesempatan untuk belajar di pengolahan pupuk komposnya agar menjadi media tanam. Next. Nah, ini yang tak kalah pentingnya bagi dunia pendidikan, ini adalah untuk masa depan mereka. Next. Nah, demikian untuk hasil dari kami, untuk bisa diperlihatkan di videonya. Malah videonya saya. Berarti saya sudah kayak maggot ini. Sebelum saya tutup ada sedikit pantun ya, karena di CGP ini biasanya banyak dengan pantun. Di ya. SDN 01 Purworejo dalam mengatasi permasalahan sampah seperti ini dengan kegiatan proyek P5 dengan program namanya Mas Bolos. Jadi Mas Bolos ini adalah kegiatan mengolah sampah. Ya. Jadi dari maggot, atasi sampah, sekolahan, kita bisa belajar olah sampah menjadi kompos. Di Kabupaten Pekalongan ini sampah menjadi permasalahan yang krusial karena dampaknya sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Sementara ini hanya ada TPA, jadi belum ada untuk pengolahan, hanya pengumpulan sampah. Untuk pengolahannya belum terrealisasi dikarenakan tidak ada tempat yang mau dijadikan untuk pengolahan. Di sini saya berupaya membangun desa melalui sekolah tingkat dasar. Kami memakai baju batik ke UIN Gus Dur. Demikian praktek baik dari Agus Nurrohim. Makan ikan, sambal tomat, sambal terasi. Dinas Pendidikan belum memberikan semangat pada kami yang berinovasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Waalaikumsalam Tepuk tangan warahmatullahi. sekali lagi Beri yang tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pak Agus Agus. dengan Mas Bolosnya. Bu Yuni, tadi saya mengira itu anak Iya. bolos sekolah loh. Oh, jangan ya Dek ya. Iya. Jangan ya. Ini Mas bolos, bukan bolos sekolah. Ya. Ternyata tadi sampah yang kotor bisa dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Iya. Tapi tidak semua orang bisa loh Budian. Oh, Ya. sederhana tapi nggak semua orang nggak Iya, bisa. betul sekali. Bu Yuni, sepertinya kita ada yang terlewat. Kan ada 4 CGP yang Oh, di iya. depan. Di sana ada papan. Itu fungsinya buat apa Bu Yuni? Mungkin iya, alur Budian. ya, Iya, alur berbagi alurnya kita praktik dalam baik. kelas berbagi ini. Jadi nanti kami akan buka sesi tanya jawab setelah 4 pemateri ini selesai memaparkan hasilnya, materinya. Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi narasumber dan materi. Ya, kemudian Kita lanjutkan Bu Ya. Yuni? Oke, baik selanjutnya kita akan menyaksikan pemateri yang kedua, yaitu Bapak Maman Dwi Wahyu Indarmawan dari SMPN 1 Kajen dengan program yang berjudul GP. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Maman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Langsung saja, kalau tadi Pak Agus itu suka membolos ketika masih kecil ya Pak Agus ya. Kalau saya sukanya main game Bapak Ibu. Ya. Ya, di sini saya dari instansi SMP Negeri 1 Kajen. Barangkali putra putri Bapak Ibu ada yang bersekolah di SMP Negeri 1 Kajen. Ada? Bisa tunjuk tangan? Ada. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat program berjudul gamifikasi pembelajaran interaktif dengan GIPKIT dan AI atau singkatan dari Artificial